Kalian pernah bayangin nggak kalau Apple hampir bangkrut di tahun 1997? Ya, perusahaan yang sekarang jadi salah satu brand paling bernilai di dunia, dulunya nyaris tumbang. Tapi siapa yang nyelamatin mereka? Dia adalah Steve Jobs. Setelah dipecat dari perusahaannya sendiri di tahun 1985, Jobs dipanggil balik ke Apple dan langsung ngelakuin perubahan besar-besaran. Dan semenjak saat itu, Apple nggak cuma bertahan, tapi juga jadi simbol inovasi dan strategi bisnis yang luar biasa. Jadi, apa aja yang bisa kita pelajari dari Apple? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mindset Steve Jobs itu adalah fokus dan kualitas. Salah satu prinsip terbesar Steve Jobs adalah fokus. Waktu balik ke Apple, hal pertama yang dia lakuin adalah memangkas produk-produk yang nggak perlu dan cuma fokus ke segelintir produk terbaik. Ini pelajaran penting. Kadang kita nggak perlu banyak ide, cukup satu ide yang benar-benar luar biasa. Selain itu, Jobs juga sangat perfeksionis. Buat dia, produk itu nggak harus cuma berfungsi, tapi juga punya desain dan pengalaman pengguna yang luar biasa. Makanya sampai sekarang, Apple terkenal dengan produk yang simple, elegan, tapi powerful. Yang kedua, inovasi. Berani melawan arus. Apple nggak pernah takut untuk beda dari yang lain. Waktu mereka merilis iPhone pertama di tahun 2007, banyak yang skeptis. Masa HP tanpa keyboard? Mana mungkin sukses? Tapi Jobs dan timnya percaya bahwa layar sentuh adalah masa depan. Hasilnya gimana? Revolusi smartphone dimulai, dan sekarang hampir semua handphone ngikutin format dari iPhone. Hal yang sama juga terjadi sama MacBook Air. Waktu laptop lain makin besar dan makin tebal, Apple justru bikin laptop super tipis. Sekarang, laptop tipis jadi standar. Pelajaran penting di sini, kalau mau inovasi, kita harus berani beda dan percaya dengan visi kita sendiri. Yang ketiga, marketing jual emosi, bukan sekedar produk. Kalau diperhatikan, iklan Apple hampir nggak pernah bicara soal spesifikasi teknis. Mereka itu jarang banget bilang, iPhone punya RAM sekian gigabyte, atau MacBook pakai prosesor terbaru. Ya ada sih, tapi nggak sedalam itu. Yang mereka jual adalah emosi dan pengalaman pengguna. Misalnya, iklan klasik mereka, Think Different, bukan tentang komputer, tapi tentang orang-orang yang ngubah dunia. Pesan ini bikin Apple lebih dari sekadar perusahaan teknologi. Mereka jadi simbol kreativitas dan inovasi. Jadi kalau kita punya brand atau bisnis, jangan cuma jualan produk, jual juga cerita, lifestyle, dan pengalaman. Yang keempat, Apple itu adalah ekosistem, bukan sekedar produk. Salah satu kejeniusan Apple adalah menciptakan ekosistem yang saling terhubung. iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, semuanya terintegrasi dengan mulus. Itu yang bikin pengguna Apple betah dan sulit banget pindah ke brand lain. Ini pelajaran bisnis yang besar. Kalau kita mau sukses jangka panjang, jangan cuma jual satu produk, tapi ciptakan ekosistem yang bikin pelanggan terus terhubung dengan kita. Jadi, dari Apple kita belajar banyak hal. Yang pertama, fokus pada kualitas dan pengalaman pengguna. Yang kedua, berani beda dan percaya pada inovasi. Yang ketiga, marketing yang berbasis emosi, bukan sekedar fitur. Yang keempat, membangun ekosistem, bukan hanya produk. Apple bukan sekedar brand, tapi juga filosofi tentang bagaimana cara berpikir dan menciptakan sesuatu yang berdampak. Jadi, kalian terinspirasi untuk nerapin prinsip-prinsip ini dalam kehidupan atau bisnis kalian nggak? Kita harus bisa think different. Nah, hal-hal inilah yang bikin gue pribadi pakai produk-produk dari Apple untuk productivity. Karena ekosistemnya tadi yang bikin simple buat mindah-mindahin data. Contohnya AirDrop ini. Jadi mindahin video dari Mac ke iPhone cukup lewat AirDrop aja. Oh iya, hari ini gue sekalian mau review produk Apple yang iseng gue beli kemarin nih. Jadi produk ini adalah Mac Mini tahun 2014. Untuk spesifikasinya, ada di Intel i5 generasi keempat, RAM 8GB DDR3 dengan SSD 512 plus 1TB HDD. Gue beli ini second untuk keperluan ringan aja sih. Karena gue ada jasa foto studio, jadi MacBook ini akan dipakai untuk ngedit via Canva dan juga buat ngeprint aja. Atau juga sesekali nulis skrip
untuk kebutuhan konten video. Tapi apa cukup itu aja? Sebenarnya bisa lebih dari itu loh. Gua udah coba untuk ngedit video di Adobe Premiere dengan resolusi 1080p di 30 fps. Untuk preview masih lancar dan scrubbing juga aman. Gua coba render video durasi 2 menit, itu dapat di angka 1 menit 54 detik. Kalau video 4K gimana? Buat video 4K, itu preview dan scrubbingnya mulai kerasa agak berat sih. Dan pas cut to cut, itu kerasa banget laggingnya. Jadi kurang rekomen lah untuk 4K. Dan untuk rendering video 4K di 30 fps no color grading dapat di angka 4 menit. Tapi kalau pakai aplikasi CapCut, ya harusnya sih lebih enteng ya. Nah, kalau buat ngegame gimana? Ya, kalau ngegame jangan berharap banyak ya, karena Mac itu emang nggak buat gaming. Terbukti kemarin gua tes main Dota di mode demo aja, itu cuma dapat 30 fps. Jadi, untuk harganya berapa? Ya, gua beli ini di harga 2.250.000 untuk Mac mini-nya dan 390.000 untuk upgrade SSD 512GB di Otatic Repair. Jadi kalau di total itu ada di angka 2.640.000. Apakah worth it? Bagi gue pribadi sih worth it ya. Buat workflow gue dengan harga segitu udah sangat memenuhi semua kebutuhan produktivitas gue. Tapi gue nggak bisa bilang ini akan cocok dipakai untuk jangka panjang. Misalnya sampai 5 tahun ke depan. Kayaknya sih udah nggak kompatibel lagi ya. Dan perlu diingat, Mac mini ini udah keluaran akhir 2014. Jadi masih pakai prosesor dari Intel. Kita juga nggak bisa berharap performanya itu bisa menyaingi Mac generasi terbaru yang udah pakai chip M series. Kalau di harga yang sama, kira-kira kita bisa rakit PC dengan spek apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk video-video lainnya. Saya Haris, welcome to my series.